Halo semuanya, selamat datang di Psychology Podcast. Oke, hari ini spesial banget karena hari ini kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu jejak psikologi dari masa ke masa. Nah, hari ini aku nggak sendirian, aku kedatangan 3 bintang tamu yang tentunya keren-keren banget dan juga akan mengupas tuntas soal sejarah psikologi hari ini. Oke, yang pertama ada Luisa. Halo. Thank you Luisa sudah datang. Kemudian ada Jennifer. Halo semua. Dan ada Sheni. Hai. Oke, jadi Luisa, Jennifer, dan Sheni ini adalah mahasiswa berprestasi dari Universitas Ciputra, jurusan psikologi, yang tentunya akan membantu kita menjelaskan tentang sejarah psikologi itu sendiri. Oke, mohon bantuannya ya. Oke, Diva. Oke, mungkin aku mau tanya-tanya langsung ya ke Sheni dulu kali ya. Oke, boleh. Sheni, aku mau tahu dong kira-kira bisa dijelasin nggak sih psikologi itu pertama kali munculnya itu seperti apa? Mungkin biar kebayang gitu kita semua. Oke, psikologi itu dia muncul sebagai disiplin ilmu berdiri pada kuartal terakhir abad ke-19 ya teman-teman. Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama kali di Jerman tahun 1879. Namun ada salah satu tokoh lain namanya Hermann Ebbinghaus dalam bukunya tahun 1908 menyatakan bahwa psikologi itu memiliki masa lalu yang panjang sebetulnya, cuman sejarah realnya itu singkat gitu. Nah, ini menekankan bahwa meskipun konsep-konsep psikologis itu telah lama ada, tapi perkembangan ilmiah dari psikologi sendiri sebagai disiplin ilmu itu baru muncul di akhir-akhir abad ke-19 gitu. Wow, menarik banget ya kelihatannya. Jadi ternyata psikologi ini berasal dari campuran filsafat dan fisiologi kan? Ya, betul. Sebelum berdiri sebagai disiplin ilmu yang mandiri gitu ya, psikologi itu banyak dipengaruhi oleh filsafat dan fisiologi. Gitu. Oke. Mungkin setelah tadi kita paham ya, ternyata psikologi ini anggapannya the next of filsafat gitu atau kayak apa ya? Baru muncul setelah awalnya hanya bidang ilmu filsafat gitu. Habis ini aku mau minta Jennifer kali ya buat jelasin apa aja sih ide besar dari psikologi itu sendiri. Oke, jadi untuk ide besar psikologi sendiri itu pertama adalah teori structuralism yang dibuat oleh Wilhelm Wundt dan Edward Titchener. Itu fokusnya pada struktur dasar pikiran manusia. Lalu kedua itu adalah behaviorism yang menekankan pada perilaku yang bisa diamati dan diukur. Tokoh utamanya adalah John Watson dan B.F. Skinner. Terus yang selanjutnya yang ketiga itu adalah psychoanalysis dari Sigmund Freud, yaitu menekankan pada alam bawah sadar dan pentingnya pengalaman masa kanak-kanak. Lalu ada keempat namanya Gestalt Psychology yang fokusnya itu pada persepsi dan pengalaman holistik. Dengan tokoh utamanya seperti Max Wertheimer dan Wolfgang Kohler. Terus yang kelima ada Cognitive Psychology dari Chomsky dan Piaget yang mengkaji proses mental seperti berpikir, memori, dan bahasa. Lalu yang terakhir ada social constructionism, yaitu menekankan pada bagaimana realitas sosial dibentuk melalui interaksi sosial dan budaya seperti itu. Wow, ternyata ada banyak banget ya perkembangan yang terjadi dan di dalamnya juga ada pendekatan membawa perspektif yang unik ya. Iya benar, apalagi kayak macam-macam 7 ide besar dengan tokoh yang berbeda-beda itu juga punya anggapan atau punya teori yang dikemukakan itu yang berbeda-beda. Itu keren banget sih, menarik banget. Oke, habis ini tadi udah tanya ke Sheni, tanya juga ke Jen, aku mau tanya ke Luisa. Kira-kira bisa dijelasin nggak sih perkembangan psikologi khususnya di Indonesia itu sendiri? Oke, jadi psikologi di Indonesia ini dipelopori oleh Profesor Slamet Iman Santoso, yang dimana beliau ini merupakan seorang psikiater nih yang mendirikan Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia. Yang awalnya perkembangan psikologi di Indonesia ini berkaitan dengan identifikasi stres,
psikosomatis, dan stres kerja akibat kondisi pasca perang. Nah, selain itu, beliau juga menggagas seleksi psikologi pada penerimaan mahasiswa baru yang menjadi dasar asesmen psikologi di Indonesia. Oke. Jadi psikologi di Indonesia itu berkembang karena kebutuhan untuk mengatasi masalah pasca perang gitu ya. Iya, benar banget. Jadi, Profesor Slamet ini melihat pentingnya psikologi dalam membantu masyarakat yang mengalami gangguan akibat perang dan memfokuskan pada pembangunan pendidikan psikologi di Indonesia. Artinya anggapannya psikologi di Indonesia ini juga mulai muncul setelah masa Hindia Belanda ini juga mulai ada di Indonesia berkaitan ternyata semuanya. Oke, kemudian aku juga mau tanya, selain tadi perkembangan psikologinya sendiri di Indonesia, kemudian perkembangan lembaga psikologinya di Indonesia itu seperti apa sih? Mungkin Jennifer kali ya. Oke, untuk biro psikologi yang pertama di Indonesia itu namanya Balai Psikoteknik yang berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi fokusnya ini lebih pada asesmen atau psikoteknik. Jadi pada masa itu psikologi sering dijuluki tukang tes. Namun ya karena seiring berjalannya waktu, peran psikologi di Indonesia ini berkembang menjadi lebih luas, mencakup berbagai bidang seperti klinis, pendidikan, dan industri organisasi. Nah, contohnya mungkin di Universitas Ciputra itu UC PSC yang melayani masyarakat umum juga, tidak hanya mahasiswa di sini. Oh, UC PSC. Oh iya. Itu bisa juga sih dilihat di websitenya UC, itu ada benar-benar. Oke, jadi awalnya psikologi ini lebih berfokus pada asesmen dan seleksi ya. Ya benar, namun karena sekarang ya telah berkembang jauh lah lebih luas, jadi Balai Psikoteknik ini memainkan peran penting dalam seleksi pegawai, pendidikan, dan pengembangan SDM. Oke. Makasih banyak Jennifer udah jelasin tentang itu tadi. Kemudian selanjutnya, nah ini kayak menarik banget kalau kita tanya langsung ke Sheni. Oke. Sekiranya bisa dijelasin nih Sheni, pendidikan psikologi di Indonesia dulu dan sekarang itu bedanya di mana aja sih Sheni? Oke. Kalau dulu nih kita mau menempuh pendidikan psikologi, kita perlu waktu yang cukup panjang teman-teman, 8 tahun. Itu lumayan banget ya. 8 tahun, dan itu mencakup berbagai bidang, mulai dari psikologi anak, psikologi eksperimen, klinis, kognitif, dan lain sebagainya gitu. Nah, pendidikan psikologi pada saat itu tuh termasuk komprehensif, namun memakan waktu yang lama itu tadi. Nah, sekarang untuk saat ini pendidikan psikologi itu lebih terstruktur dan lebih efisien, karena kita cuma membutuhkan waktu untuk sarjana psikologi membutuhkan waktu 4 tahun aja, dan program magister atau doktoral untuk spesialisasi lebih lanjut gitu. Pendidikan yang komprehensif itu memang sangat penting ya teman-teman untuk menghasilkan profesional yang kompeten. Yes, benar banget Luisa. Dan pendidikan psikologi modern ini juga lebih menekankan pada aplikasi yang lebih efisien, lebih praktis gitu, berdasarkan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi istilahnya nggak bertele-tele. Benar-benar, apalagi kayak manusia itu kan dinamis, tentunya juga semuanya pasti ngikutin, semuanya pasti berubah atau terupgrade gitu ya. Jadi makanya kenapa ada perbedaan di antara pembelajaran psikologi di masa yang dulu dan juga masa yang sekarang. Oke. Ini jujur sebenarnya kalau masih ada waktu ini seru banget buat ngobrol ini lanjut, tapi sayang banget. Mungkin kita sudahi sampai sini saja podcastnya. Terima kasih banyak Luisa, Jennifer, dan juga Sheni atas pembahasan hari ini. Very informative, aku sangat senang sekali. Oke, mungkin kita say bye sama penonton juga. Bye-bye semuanya. Thank you. See you.